Shalom, puji Tuhan, saudara, kita bertemu kembali dalam sebuah program yang sama pada malam hari ini, sebuah renungan firman Tuhan. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini, saudara ya. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Saudara, kata seksama di dalam kebenaran firman Tuhan ini membuktikan ada sesuatu yang urgent, saudara. Sesuatu yang mendasar. Bagaimana kita menyikapi hidup ini, saudara ya. Dan seksama itu artinya apa? Kita harus melakukan dengan serius, saudara. Kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya percaya, saudara, setiap firman Tuhan yang kita lakukan itu ada satu kebenaran, saudara, yang membawa kita itu pada satu jalan Allah, saudara, sehingga hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan, bahkan hidup kita semakin diberkati karena kita hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara, satu kali ya di pintu masuk kebun binatang, saudara, tertulis tiket masuk per orang 50.000. Saudara, karena beberapa lama pada waktu itu ditunggu-tunggu, saudara, oleh pengelola ditunggu, pada waktu itu nggak ada orang sama sekali masuk, saudara ya. Kemudian atas inisiatif pengelola pada waktu itu tiket diturunkan menjadi 25.000, saudara. Tiket masuk 25.000 per orang, anggapannya supaya apa? Nanti diturunkan, ada banyak orang masuk untuk melihat pertunjukan pada waktu itu. Tetapi ketika ditunggu berapa lama, ditunggu begitu lama, saudara. Dan cuman ada beberapa saja, saudara, yang mereka tuh yang mencoba untuk melihat ya, tapi mereka tidak masuk, saudara, untuk melihat apa istilahnya, ada satu atraksi apa, saudara. Kemudian, saudara, karena peristiwa itu, saudara, pengelola ini mengambil satu inisiatif diturunkan menjadi 10.000, ya, dibanting harga menjadi 10.000. Saudara, dengan harga 10.000 pun, saudara, tetapi tidak ada orang yang masuk, saudara, pada waktu itu. Hanya beberapa mereka membeli tiket kemudian masuk, saudara, dan tidak memberi satu dampak di dalam apa istilahnya di dalam pertunjukan pada waktu itu dengan pengunjung yang banyak, saudara. Akhirnya, saudara, pengelola dia mengambil satu keputusan, saudara, ya, mengambil satu keputusan. Dia membuat sebuah tulisan, saudara ya, tiket gratis, masuk gratis, saudara. Saudara, ada satu perkataan gratis. Perhatikan, saudara, apa yang namanya gratis itu pasti banyak orang yang berbondong-bondong, saudara. Siapapun juga, saudara, ketika ada perkataan gratis ya, walaupun dia orang kaya, walaupun dia tidak kaya, saudara, tapi ketika gratis, pasti dia tuh ingin mencoba. Saudara, nah ketika ada tulisan gratis, saudara, betul, pada waktu itu banyak sekali yang berbondong-bondong, mereka masuk, ingin tahu ada atraksi apa di dalam semuanya itu, saudara. Nah ketika sudah orang banyak masuk pada waktu itu, saudara ya, kemudian, saudara, pintu ditutup, saudara. Pintu ditutup ya, pintu masuk ditutup. Dan akhirnya, saudara, si pawang ya yang istilahnya yang akan beratraksi untuk permainan di dalam sebuah permainan pada waktu itu, saudara, mereka mengambil satu sikap ya, bukan satu sikap, maksudnya satu adegan yang sangat-sangat mengkhawatir, sangat-sangat yang membahayakan, saudara. Mereka tiba-tiba, saudara, mereka tuh datang di sebuah kandang harimau ya. Pintu depannya tuh slotnya tuh dibuka, saudara, tapi tidak dibuka secara langsung, cuma diklik dibuka gitu aja, dalam keadaan terbuka, tidak terkunci, saudara. Kemudian dia juga mendatangi juga pintu yang di lainnya, saudara, di kandang macan, kemudian binatang-binatang buas yang pada waktu itu yang dibuat atraksi pada waktu itu, semua ya, pintunya itu, slotnya itu dibuka, saudara, tetapi tidak dibuka secara langsung, cuma di slotnya aja dibuka. Saudara, ketika pengunjung pada waktu itu melihat betapa ya seorang pawang itu mengerjakan hal seperti itu, mereka tuh panik, saudara. Wah, ini pasti terjadi apa-apa kalau sampai pintu itu betul-betul terbuka ya. Kemudian tuh binatang itu keluar dan akhirnya pasti terjadi sebuah masalah besar, saudara. Kemudian beberapa pengunjung pada waktu itu mereka tuh rame-rame, saudara, mereka panik, kemudian rame-rame mereka tuh ingin menyelamatkan diri dan akhirnya mereka tuh mau menuju pintu keluar, saudara, mau menuju pintu keluar di dalam sebuah tempat kebun binatang pada waktu itu. Tetapi karena pintu terkunci, saudara, dan kemudian, saudara, beberapa pengunjung pada waktu itu melihat, saudara, dalam keadaan terkunci itu, saudara, di dalam pintu keluar pada waktu itu tertulis dengan sebutan keluar bayar 500.000, saudara. Nah, karena mereka panik dan mereka tuh ingin menyelamatkan diri, saudara, mereka tuh begitu serta-merta, saudara, dengan meskipun ada satu
kepastian ya untuk membayar 500 ribu rupiah untuk bisa keluar dari pintu masuk itu, saudara. Mereka membayar juga. Beberapa orang itu berupaya membayar, kemudian dia ingin segera untuk menyelamatkan dari halaman arena tempat istilah mengadakan atraksi pada waktu itu. Saudara, ini sebuah satu ilustrasi, saudara. Ini sebuah satu gambaran bagaimana kehidupan kita itu sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana seorang Kristen ya, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Perhatikan, saudara, ketika dalam harga 50 ribu ya ditawarkan dengan harga 50 ribu, mereka tidak ada yang datang. Kemudian diturunkan 25 ribu, nggak ada yang berminat, nggak ada yang datang. 10 ribu sekalipun, saudara, 10 ribu sekalipun, mereka tidak ada antusias, bahkan tidak ada yang berupaya untuk datang untuk melihat atraksi itu. Tetapi ketika ujung-ujungnya gratis, mereka datang. Nah, saudara, ini satu istilah, satu arena di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan ya, dalam konteks rohani saudara dan saya. Saudara, kadangkala ketika kita diperhadapkan dengan segala persoalan, masalah, dengan segala aturan-aturan yang ada ya, saudara, ini dalam satu konteks rohani ya, saudara, dalam aturan yang ada, seringkali kita berbantah, kita tidak melihat urgensinya, saudara, kita tidak melihat keseriusannya bagaimana, saudara, ketika dia menawarkan sesuatu itu, apa yang harus kita lakukan. Tetapi seringkali kita mengabaikan ya. Kadang-kala ketika firman Tuhan disampaikan ya, dalam keadaan sampai ditawarkan, ketika Tuhan menawarkan sesuatu untuk kita, saudara, tetapi kita mengabaikan. Karena apa? Kita anggap itu bukan satu hal yang penting. Kita anggap itu bukan sesuatu hal yang urgent. Bahkan kita kadang-kala seringkali menyepelekan dan sebagainya, saudara. Menyepelekan dengan apa? Pekerjaan kita, dengan apa? Kemampuan kita, dengan kredibilitas kita, dengan segala apa istilahnya, martabat kita ya, dengan segala istilahnya itu kepastian kita dan sebagainya. Kita mengapa seperti itu? Dan firman tidak disikapi dengan sebenar-benarnya, tidak disikapi dengan kerendahan hati, kemudian kita masukkan di dalam hati kita dan kita jadikan rema, dan firman itu akan memberkati kita, tidak, saudara. Dan seringkali seperti itu. Tetapi ketika masalah begitu ada ya, sebagai misal, saudara, ketika masalah ada, ujung-ujungnya tadi, saudara, sebuah ilustrasi tadi katakan ya, ketika pengunjung begitu masuk ke dalam, kemudian timbul segala permasalahan, mereka berebut ingin keluar. Sama halnya juga kita, saudara, walaupun membayar berapapun juga membayar, sudah ditulis dengan harga 500 ribu, itu bukan sebagai kendala supaya dia untuk bisa keluar. Sama halnya kita, seringkali ketika diberikan Tuhan sebuah keleluasaan ya, dalam firman Tuhan, disampaikan firman Tuhan, disampaikan pesan-pesan Tuhan, sampaikan satu kebenaran ya, yang istilahnya itu supaya kita hidup dalam satu kebenaran firman Tuhan itu yang kita taati. Tetapi satu sisi kita tidak menyikapi dengan benar. Ya, bahkan, saudara, di dalam keadaan pandemi seperti ini, saudara, kalau kita boleh melihat keadaan pada saat hari ini, saudara, pemerintah juga mengeluarkan aturan-aturan yang mengikat. Bagaimana bisa mengatasi pandemi ya, COVID-19 ini supaya cepat selesai ya. Salah satunya, saudara, beberapa hal yang disampaikan oleh pemerintah pada waktu ditawarkan supaya hidup sehat untuk mengatasi semuanya itu dan permasalahan begitu cepat selesai. Dikatakan, saudara, pakai masker ya, kemudian jaga jarak, hindari keramaian, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang sehat bergizi, istirahat yang cukup, olahraga dan sebagainya, saudara. Untuk apa? Menjaga kesehatan supaya apa? Imunnya kita tuh begitu kuat, kemudian ketika ada sakit, virus dan lain sebagainya masuk dalam diri kita, bisa tertolak dan akhirnya kita selamat, dan akhirnya kita nggak terpapar virus itu. Dan itu dilakukan pemerintah. Tetapi satu sisi, saudara, berapa banyak ketika, saudara, di dalam arena itu, saudara, ya kita ibaratkan tadi seperti seorang pawang nih, saudara, akan mengadakan satu pertunjukan, kemudian pertunjukan tidak dilakukan, tetapi dia membuka pintu-pintu ya, pintu-pintu kandang daripada kebun binatang itu. Seperti itu kita, saudara. Ketika kita yang masuk dalam satu arena, saudara, kita diperhadapkan seperti itu, saudara. Kemudian sudah tidak ada tawar-menawar lagi, tidak ada satu istilahnya, tidak satu jalan lagi bagaimana kita menyikapi. Kemudian yang kita lakukan apa, saudara? Ya, kita berani membayar harga berapapun harga yang terbayar. Sebagai contoh, saudara, ketika pemerintah sudah mengadakan satu aturan-aturan seperti itu, berapa banyak kita menjumpai, saudara, mereka-mereka yang begitu menyepelekan, kenapa harus pakai masker, nggak enak, dan sebagainya. Bahkan bukan cuma perkataan nggak enak saja, tetapi mereka berupaya untuk mempengaruhi yang lainnya, saudara, supaya apa? Mereka juga sama nggak pakai masker dan tidak mentaati peraturan. Perhatikan, saudara, bagaimana kejadian yang terjadi ketika dia tidak taat dengan aturan-aturan yang ada, saudara. Akhirnya apa? Banyak sekali
banyak sekali korban-korban yang berjatuhan, saudara. Bahkan saudara, COVID yang belum selesai, yang istilahnya tuh COVID yang pertama, saudara, fase yang pertama belum selesai, kemudian timbul fase yang kedua. Karena apa? Ketidaktaatan mereka. Mereka menyepelekan dengan aturan-aturan yang ada, saudara. Saudara perhatikan, saudara. Dan ketika mereka sudah terpapar, ya, apa yang terjadi, saudara? Mereka berebut untuk mencari keselamatan, ya, bahkan mencari rumah sakit yang paling mahal, obat yang paling mahal bila perlu, saudara, obat yang dari luar negeri, kemudian oksigen dicari begitu rupa untuk apa? Menyelamatkan diri. Sama halnya, saudara, ya, sama halnya seperti tadi, saudara, ditawari dengan segala keleluasaan dengan harga 50, 25, 10 tidak mau masuk, tetapi ketika dia masuk dengan harga gratis, ya, dengan perkara gratis, mereka mengejar seperti itu akan timbul masalah, saudara. Dan mereka mengejar keselamatan, rela membayar 500.000. Kita pun juga seperti itu, saudara. Sepertinya kita diberadakan satu kondisi yang sama, saudara, ya. Ya, kemudian, saudara, ketika tidak ada istilahnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dengan adanya COVID itu kemudian terpapar, berapa banyak yang terpapar, mereka berupaya, saudara, untuk menyelamatkan diri dengan membayar harga berapapun harga mereka bayar. Karena apa? Mereka tidak taat, saudara. Mereka mencoba untuk, saudara, ya, mencari satu pembenaran dia secara pribadi di dalam semuanya. Padahal sudah ada aturan, atau aturannya mengikat, bahkan ada yang tidak mengikat, sudah ada aturan. Saudara, berapa waktu yang lalu, saudara, sebagai contoh juga, saudara, ada seorang, saudara, pengusaha kaya, orang yang kaya sekali, dia punya anak, saudara, dan anaknya itu membawa papanya yang sakit, ya, terpapar COVID pada waktu itu, saudara. Kemudian dia berkata pada dokternya, "Dok, tolong diupayakan supaya papa ini sehat kembali, ya, berapapun biayanya, rumah sakit dicari rumah sakit yang betul-betul berkelas, kemudian obat-obat yang punya kelas juga, saudara. Kemudian disuruh mencarikan, ya, oksigen, dan juga, saudara, itu apa namanya, untuk reseptor atau itu, saudara, yang untuk pernapasan itu dia suruh mencarikan yang paling canggih, sampai bila perlu sampai di ujung dunia sekalipun suruh mencarikan. Dan itu orang kaya yang dia lakukan, saudara. Sama halnya, saudara, ketika ada masalah, kemudian, saudara, orang itu berupaya untuk keluar dari masalah itu dengan membayar 500.000. Juga sama kita, saudara, kita sudah diberi satu aturan-aturan yang mengikat, ya, sudah aturan-aturan yang sifatnya istilahnya tuh begitu luasnya, saudara. Bagaimana kita harus menyikapi keadaan seperti ini, ya, di dalam konteks rohani. Sebagai misal, ketika firman Tuhan disampaikan, kita harus melakukan seperti itu. Ada satu ketetapan-ketetapan, ada satu aturan-aturan dari Tuhan Yesus, bagaimana kita harus menyikapi hidup ini, saudara, kita menjalani hidup ini supaya kita selamat. Dan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah kita mengabaikan, jangan apalagi kita memandang sebelah mata, saudara, firman-firman yang ada. Kenapa? Firman itu ada perkataan Tuhan Yesus sendiri yang membawa kita pada satu jalan keselamatan. Itu sebenarnya pada saat ini kita perhatikan juga, saudara, kenapa virus corona itu begitu merambah kemana-mana. Karena ketidaktaatan mereka di dalam menyikapi aturan-aturan sudah ada. Tadi dikatakan apa, saudara? Pakai masker. Mereka tidak pakai masker, jaga jarak. Saudara, yang dilakukan apa? Mereka malah bergerombol, mengadakan satu event-event, saudara, dan mereka menimbun massa di situ, dan akhirnya terpapar, saudara, dan terjadi satu fase-fase daripada COVID itu yang mempunyai satu kelas yang lebih lagi, saudara, yang membahayakan lagi. Saudara, saya kembali lagi pada si orang kaya tadi, saudara. Mereka sudah berupaya. Mungkin mereka juga lalai di dalam semuanya itu, saudara. Mungkin mereka kumpul-kumpul dengan koleganya dan lain sebagainya, dan akhirnya terpapar seperti itu, saudara. Tetapi perhatikan, saudara, di dalam hal ini, saudara, kalau kita tidak melakukan satu ketaatan di dalam konteks rohani, kita tidak melakukan ketaatan terhadap firman, saudara, di dalam konteks secara dunia ini, saudara, ya, kalau kita tidak melakukan satu aturan-aturan pemerintah yang harus ditetapkan, maka terjadi satu permasalahan yang serius di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Saudara perhatikan, saudara, ya, orang kaya ini meskipun dia tuh punya kekayaannya begitu luar biasa, saudara, tetapi akhirnya juga, saudara, dia tidak bisa, kekayaan yang ada tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Kekayaan yang ada itu, saudara, tidak bisa menjamin hidupnya itu selamat. Berapa banyak kita jumpai orang-orang yang kaya, saudara, mereka cuma apa? Mereka meninggal begitu saja, saudara. Ya, kalau meninggal, saudara, kemudian istilahnya itu ada satu prosesi-prosesi yang sifatnya tuh istilahnya tuh bisa terhormat, tidak, saudara. Mereka tuh begitu sepertinya tuh nggak ada harganya. Dan itulah, saudara, ya, kalau kita tidak mentaati aturan, kalau kita tidak mentaati aturan yang ada di dalam konteks di dalam kita hidup pada saat ini, dalam satu kita di dalam dunia ini, saudara, di dalam pemerintahan yang ada, ya,
kalau kita tidak mentaati aturan yang ada, maka terjadi seperti itu, saudara. Kita akan mengalami masalah, kita akan mengalami satu problem, saudara. Kita akan mengalami satu hal yang serius, saudara. Alkitab tadi mengatakan, ya saudara, jelas tadi dikatakan, karena itu perhatikanlah seksama, bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana saudara dan saya sebagai orang Kristen itu ketika kamu hidup. Apakah kamu hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, atau justru kamu melakukan satu penolakan-penolakan sementara firman disampaikan, dan yang kamu munculkan adalah satu pemikiran kamu secara pribadi untuk membenarkan kehidupan kamu, saudara, di dalam kamu menjalani hidup ini. Saudara perhatikan, ketika seseorang tidak melakukan aturan-aturan yang ada di dalam pemerintahan, sebagai misal contoh pada saat hari yang sudah terjadi COVID-19, saudara, sudah diatur bagaimana kita harus pakai masker, kemudian jaga jarak, hindari keramaian, cuci tangan dan sebagainya. Ketika kita tidak mau masuk dalam aturan-aturan yang ada, yang terjadi apa? Masalah, timbul satu problem yang serius. Berapa banyak saudara mereka yang meninggal, saudara, karena terpapar hal seperti itu. Saudara, mari saudara, kita kembali lagi pada kebenaran firman Tuhan ini di dalam segala konteks rohani, saudara. Firman Tuhan dikatakan dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu, saudara, perhatikan saudara, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Ada perkataan dengan seksama ini membuktikan, saudara, ketika Tuhan berfirman, dan firman itu bukan main-main, saudara. Firman ini harus kita lakukan, saudara. Harus kita lakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, saudara. Dikatakan apa? Dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Jangan kita menyepelekan hidup ini, saudara. Jangan kita tuh membawa hidup ini sebagai satu kehidupan yang sifatnya tuh arogan, saudara. Kehidupannya tidak memiliki satu pendirian, tidak memiliki satu arah yang jelas. Wes pokoknya aku hidup dan sebagainya. Enggak, saudara. Tetapi mari saudara, kita tempatkan hidup ini apa? Sesuai dengan standarnya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya, saudara, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan standarnya Tuhan, pasti saudara dan saya akan selamat, saudara. Dan dikatakan juga, saudara, janganlah kamu menjadi seperti orang bebal. Saudara, dikatakan janganlah kamu menjadi seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara tahu perkataan orang bebal, orang yang bebal itu. Orang yang bebal itu adalah orang yang, kalau orang Belanda berkata, saudara, bicara, saudara, saya pernah dengar kata bebal itu apa? Kopoh, saudara. Dalam arti apa? Mereka tidak mau tahu, tidak mau dengar omongan orang lain. Wes pokoknya masa bodoh. Aku melakukan seperti itu bener salah, pokoknya aku masa bodoh. Yang dilakukan orang bebal, saudara, mereka melakukan satu perbuatan yang tidak benar, saudara, yang salah. Saudara, orang bebal seperti itu, saudara, tidak mau taatakan aturan yang ada, saudara, yang sudah ditetapkan, baik aturan yang mengikat, baik aturan yang tidak mengikat, mereka terapkan saja, saudara. Yang penting seperti itu, pokoknya, saudara, seperti itu. Nah, saudara, Alkitab mengatakan apa? Jadilah kamu orang bebal, jangan jadi orang bebal, tetapi jadilah orang yang arif. Saudara, orang yang arif adalah orang yang bijaksana. Dan Alkitab mencatat, ketika kita menjadi orang yang bijaksana, maka kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang berkenan di hadapan Allah. Dan itu yang harus kita lakukan, saudara. Saudara, pada malam hari, saudara, kebenaran firman Tuhan secara serius berkata, perhatikanlah dengan seksama. Mari, saudara, jangan mengabaikan firman meskipun singkat, meskipun sederhana yang kita dengar, saudara. Tetapi, saudara, firman ini adalah perkataan Allah sendiri yang mengingatkan kita, yang membawa kita tuh pada satu kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana kita menyikapi hidup ini sementara kita menjalani hidup ini, saudara. Bagaimana harus kita lakukan, dan itu harus kita kerjakan. Dan Alkitab mencatat, dan Alkitab berkata, janganlah saudara dan saya menjadi orang yang bebal, tetapi mari kita menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang melakukan, mencari perkenanan Tuhan, orang yang mengejar kekudusan. Sehingga apa, saudara, ketika kebenaran itu ada di dalam diri kita, saya percaya, saudara dan saya pasti hidup di dalam segala berkat-berkat Tuhan. Apapun yang kita lakukan, baik berkat secara roh, baik berkat secara jasmani. Berkat secara jasmani artinya, saudara, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Meskipun, saudara, ada salah pandemi COVID seperti ini, saudara, kita tetap bagian daripada orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kiranya, saudara, renungan firman Tuhan pada malam hari ini memberikan satu pembelajaran bagi setiap kita, saudara, ya. Mari lakukan firman supaya apa? Hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.